apa yang akan dilakukan dan bisa dilakukan. Kemudian yang paling penting bahwa ada backup ya apabila terjadi insiden atau kegagalan dalam mengelola data yang dilakukan di cloud. Itu prinsipnya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa cloud itu aman atau tidak aman. Tergantung banyak hal yang harus dilihat. Salah satu parameter yang bisa dilihat adalah sertifikasi atau sertifikasi keamanan yang dimiliki oleh penyedia. Apakah memang sudah tersertifikasi atau belum? Kalau sertifikasi layernya layer seperti apa? Itu yang harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan yang lelang online, Pak ya, seleksi online. Ya prinsipnya seleksi online dilakukan secara fair, ya, tidak harus transparan, fair, kemudian menekankan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas pastinya, Pak. Kalau kita bicara online, semua aktivitas yang ada di layanan seleksi online atau lelang online pasti terekam dalam sebuah log. Nah, log itu bisa dijadikan salah satu bukti untuk menentukan apakah perkara ini berkaitan langsung dengan suatu kejahatan atau hanya persoalan teknis. Jadi prinsipnya secara undang-undang, apabila ditemukan adanya pelanggaran ya, terkait dengan pidana ITE atau pidana lainnya, bukti-bukti yang bisa ditemukan dalam sebuah layanan seleksi online ini bisa dijadikan bukti persidangan. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Teguh, agak panjang, tapi saya sarikan aja. Tapi ini memang tepatnya barangkali Pak Teguh juga yang jawab ini. Jadi begini, banyak ini dari Apoteker Citra, di mana beliau ini saya nggak tahu. Banyak sekali kita atau umumnya orang menerima SMS, menerima WA dari nomor-nomor yang tidak diketahui untuk berbagai kepentingan. Apakah itu melakukan promosi, apakah itu jualan, apakah itu memberikan informasi salah dan sebagainya. Nah, sementara kita ini tidak punya kontak dengan mereka, tapi mereka bisa melakukan itu. Apa upaya Kemenkominfo untuk melakukan proteksi agar ini tidak selalu terjadi? Kira-kira gimana Pak Teguh? Baik, itu masuk kategori SMS spamming ya. Spamming itu bisa melalui messaging, ya WhatsApp, bisa juga melalui yang paling banyak adalah melalui SMS. Dan ini salah satu kendala yang memang masih dihadapi oleh Kementerian Kominfo. Karena apa? Karena kebijakan yang lama masih menyatakan bahwa setiap orang berhak mendaftarkan nomor seluler misalnya lebih dari satu. Jadi kalau misalnya per operator itu bisa 3, kalau bisa dikalikan 8, berarti setiap orang bisa membuka 28 nomor seluler aktif. Itu yang pertama. Masalah berikutnya adalah pendaftaran itu menggunakan NIK dan nomor KK. NIK dan nomor KK bisa kita lihat di internet banyak sekali yang bocor dan beredar dan bisa kita temukan di search engine. Dan itu digunakan oleh para pembuat spam, pembuat iklan untuk mendaftarkan meregistrasi kartu-kartu yang mereka gunakan untuk melakukan SMS bomber tadi. Sehingga ketika dilakukan tracking, ya pasti orangnya bukan orang yang sama. Gitu. Kemudian bagaimana ke depannya? Ke depannya pemerintah berencana melakukan penyesuaian kebijakan dengan model verifikasi faktual gitu. Jadi seperti negara lain, jadi pengguna nomor seluler akan melakukan verifikasi faktual oleh operator. Tapi memang ini masih dalam pembahasan panjang karena verifikasi faktual artinya setiap operator memverifikasi satu persatu pengguna dan itu membutuhkan waktu lama serta dari sisi efisiensi biaya juga dibutuhkan sangat besar. Tapi prinsipnya bahwa pengguna seluler yang mengirim pesan atau menerima pesan itu harus orang yang terdaftar dan terverifikasi kebenarannya. Dan mudah-mudahan dalam tahun ini atau tahun depan sudah ada satu aturan baru yang bisa mengurangi, kalau menghilangkan tidak mungkin, mengurangi perilaku-perilaku para spam dan SMS bomber tadi. Kira-kira begitu Pak Rizal. Baik, Pak Teguh. Satu pertanyaan lagi Pak Teguh, ini kebetulan berkaitan juga dengan Pak Teguh. Pak Teguh, apakah saat ini kita udah masuk era asymmetric war? Dan bagaimana negara memanagenya hal tersebut? Ya, asymmetric war sebenarnya sudah terjadi dari beberapa tahun terakhir ketika pengguna internet Indonesia meningkat drastis, penetrasinya tinggi, pengguna media sosialnya juga meningkat drastis, sementara tidak dibarengi dengan pengetahuan dan literasi yang memadai.
Asymmetric war bisa terjadi dari dalam, jadi benar-benar seperti perang saudara, polarisasi berkaitan dengan politik, suku, agama. Bisa juga asymmetric war jadi akibat dari campur tangan pihak lain di luar negara. Pemerintah membuat banyak kebijakan untuk melakukan pencegahan, dari mulai penegakan hukum, kemudian manajemen penanganan konten. Kami mengembangkan monitoring center, mengembangkan patroli cyber, kemudian menempatkan gate monitoring di traffic internet yang masuk ke Indonesia dari luar, kemudian melakukan analisa dan melakukan riset terhadap traffic yang kemungkinan berasal dari luar yang berniat untuk melakukan asymmetric war terhadap Indonesia. Bisa juga dari sisi internal, dari sisi internal kami juga kami mengembangkan banyak AI, ada 5 AI yang dikembangkan di Kementerian Kominfo untuk melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya serangan-serangan atau adanya potensi terkait dengan asymmetric war yang terjadi di Indonesia, khususnya apabila berkaitan dengan politik atau ujaran kebencian yang ada di Indonesia. Begitu Pak Priza. Baik, terima kasih Pak Pak Teguh. Dan sekarang ada pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Iman ini. Saya juga ingin dengar penjelasannya karena yang ditanyakan juga saya nggak paham. Satu, mohon izin bertanya kepada Pak Iman terkait dengan pelaku device website pemerintah dan yang tertangkap dan juga sudah diproses hukum. Apakah pernah dipublikasikan kepada masyarakat untuk menimbulkan efek jera? Mohon penjelasannya nih Pak Iman. 2 minggu yang lalu atau lebih, kami pernah merilis terhadap pelaku yang kami tangkap di Yogyakarta. Yang bersangkutan sudah meretas 1.309 situs punya pemerintah, dari itu pengadilan, kemudian badan peradilan, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan situs Polda pun diretas sama yang bersangkutan. Nah, kami sudah amankan, sudah tangkap dan saat ini sedang dalam proses penyidikan, dan kami sudah rilis di media. Ini sebagai informasi bagi masyarakat. Bahkan kami juga sudah hubungi setiap pemilik situs untuk dilakukan rekonstruksi atau dilakukan pemulihan terhadap situs-situs yang sudah berhasil diretas tersebut. Itu Pak Sulhan. Pak Rizal. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Saya kembali dulu ke Pak Sulhan ya. Ada pertanyaan nih Pak Sulhan. Bagaimana pendapat Pak Sulhan tentang temporary shutdown yang dilakukan pemerintah saat terjadi chaos di suatu negara? Ini monggo Pak. Kalau bisa nggak menjawab pertanyaan ini, saya memilih untuk nggak menjawabnya aja Pak Iman. Ya. Atau jawabannya adalah tidak ada jawaban gitu ya Pak. Karena tidak pertama direkam, bahwa tidak direkam. Nah ini nih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat saya hindari kalau kemudian karena ada Pak Iman juga di sini. Itu ya, yang agak hati-hati saya. Jadi pertama bahwa saya harus melihatnya koridornya berdasarkan koridor yang clear ya. Pertama, apakah jawaban saya akan bersifat perspektifnya hukum atau jawabannya bersifat perspektif politis gitu ya, atau perspektif kultural. Nah, itu yang saya ingin letakkan posisi saya. Jadi my point of view, poin saya sebenarnya ingin meletakkan bahwa kita akan melihat ini dari beragam perspektif. Saya pikir kalau berdasarkan perspektif hukum, contemporary shutdown kemarin itu sudah jelas proses hukumnya gitu ya, sudah jelas bergulir, dan itu nanti biar Pak Iman lah atau Pak Teguh yang bisa menjelaskan, saya menghindari ke sana gitu ya, karena itu sudah jelas, karena itu bukan wilayah saya. Tapi dari sisi perspektif kultural yang lebih sebenarnya lebih kuat muncul di dalam beberapa kasus gitu ya. Saya tidak mengambil duluan di kasus Indonesia, tapi bahwa proses bagaimana negara melindungi kepentingan lebih besar dari penduduknya gitu ya, itu menjadi garansi bahwa negara bisa saja mengambil tindakan tertentu jika dari perspektif budaya dan perspektif politiknya dia melihat itu penting.
Itu yang ingin saya tandaskan sebenarnya. Logik saya menjawabnya itu. Jadi bahwa pada dasarnya proses penanganan